Lu tahu nggak, ada seorang kaisar Romawi yang punya kekuasaan mutlak atas jutaan orang, tapi dia sendiri hidup sederhana, tidur di ranjang keras, dan menulis catatan pribadi tentang kesabaran, kematian, dan arti hidup. Ironisnya, dia lebih dikenal sebagai filsuf ketimbang penguasa. Namanya adalah Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, yang ngajarin dunia gimana tetap tenang di tengah kekacauan. Marcus Aurelius lahir tahun 121 Masehi di Roma. Dari kecil, dia nggak kayak anak-anak lain yang sibuk mengejar kemewahan. Marcus lebih suka hidup sederhana. Sejak muda dia tidur di ranjang keras, makan seadanya, dan melatih dirinya untuk nggak terikat sama kenyamanan. Dia jatuh cinta sama filsafat, khususnya stoicisme. Ajaran ini sederhana tapi berat. Dunia sering kejam, hidup penuh hal di luar kendali kita. Tapi yang bisa kita kendalikan, pikiran kita sendiri. Buat Marcus, itu jadi dasar hidup. Takdir Marcus berubah saat dia diangkat jadi penerus kekaisaran Romawi. Tahun 161 Masehi, dia resmi jadi kaisar, bareng sahabatnya Lucius Verus. Tapi jabatan itu bukan hadiah, melainkan beban. Begitu dia naik tahta, masalah langsung datang. Batas utara kekaisaran diserang bangsa barbar. Pasukan Romawi harus berperang hampir tanpa henti. Lalu muncul Antonin Plague, wabah mematikan yang kemungkinan besar adalah cacar, yang membunuh jutaan orang Romawi. Bayangin jadi kaisar, tiap hari lu harus memutuskan siapa yang berperang, siapa yang mati, gimana bertahan hidup di tengah rakyat lu yang terus berjatuhan karena penyakit. Di tengah perang dan kekacauan, Marcus melakukan sesuatu yang unik. Saat malam tiba, setelah memimpin pasukan dan menghadapi realitas brutal, dia duduk dan menulis bukan catatan strategi militer, bukan laporan politik tapi refleksi pribadi tentang hidup. Tulisan itu sekarang dikenal sebagai Meditations. Isinya bukan buat orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Semacam diary, tapi isinya renungan filosofis. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita. Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti. Itu hanya bagian alami dari hidup. Kekayaan, kekuasaan, ketenaran semua itu fana. Yang abadi adalah kebaikan hati. Kebayang enggak? Seorang kaisar, pemimpin dunia saat itu, nulis hal-hal yang kedengerannya kayak motivasi modern. Tapi justru dari situ, dia jadi filosof yang jadi raja. Hidup Marcus penuh cobaan. Sahabat dekatnya, Avidius Cassius, pernah memberontak dan mendeklarasikan diri sebagai kaisar baru. Bayangin, di saat dia lagi sibuk memimpin perang, temannya sendiri menusuk dari belakang. Belum lagi tragedi personal. Banyak anaknya meninggal saat kecil. Kehilangan yang berulang itu bikin tulisannya makin dalam. Buat Marcus, itu bukti bahwa hidup memang rapuh. Meski jadi kaisar, Marcus enggak hidup berlebihan. Dia dikenal sederhana, nggak suka pesta besar, nggak mengejar harta. Buat dia, jabatan kaisar cuma tugas sementara. Bahkan dia sering bilang ke dirinya sendiri, jangan lupa kau hanya manusia. Kekuasaanmu akan berakhir. Marcus Aurelius meninggal tahun 180. Masehi di kamp militer, bukan di istana megah. Dia meninggal setelah menghabiskan hidupnya di medan perang, demi mempertahankan perbatasan Romawi. Tapi warisan terbesarnya bukanlah wilayah yang dia pertahankan, melainkan kata-kata yang dia tinggalkan. Meditations. Sampai hari ini masih jadi salah satu buku filsafat paling berpengaruh. Dari pemimpin dunia, tentara, sampai orang biasa, banyak yang belajar darinya gimana caranya menghadapi ketidakpastian hidup dengan kepala dingin. Marcus Aurelius membuktikan satu hal. Bahkan kalau lu penguasa paling berkuasa di dunia, lu tetap manusia yang rapuh. Tapi justru di situ letak kebesaran dirinya. Dia nggak membiarkan dunia yang kacau menguasai jiwanya. Dan mungkin itulah alasan kenapa orang-orang sampai hari ini masih baca tulisannya. Karena kata-kata Marcus Aurelius nggak lahir dari ruang kelas atau menara gading, tapi dari tenda perang, di tengah wabah, di tengah pengkhianatan, di tengah kesedihan pribadi. Dia hidup keras, tapi ngajarin, jangan biarkan dunia luar merusak kedamaian di dalam diri lu.